Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Paulina Sari, NIM 2019 010010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Yaitu ada pasal 4. Ayat 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. Maksudnya adalah dengan demikian sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Yaitu ada ayat 2. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Yaitu ada pasal 5 ayat 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Maksudnya yaitu presiden boleh memberikan contoh rancangan undang-undang kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Namun rancangan tersebut belum dapat dipastikan. Yaitu ada ayat 2. Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yaitu jadi peraturan pemerintahan atau PPP adalah aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yaitu ada pasal 6 ayat 1. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kenegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Ayat 2 yaitu syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yaitu ada pasal 6A ayat 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Yaitu ada ayat 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ayat 3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Yaitu ada ayat 4. Dalam hal ini tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. 5. Ayat 5 yaitu tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Yaitu ada pasal 7. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatannya. Yaitu ada pasal 7A. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atas usul DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yaitu ada pasal 7B ayat 1. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat
hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan DPR Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yaitu ada ayat 2, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yaitu ada ayat 3, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4 yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, memutus, dan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Yaitu ada ayat 5, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Yaitu ada ayat 6, Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Pemusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Yaitu ada ayat 7, keputusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Pemusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Yaitu ada pasal 7C, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yaitu ada pasal 8 ayat 1, jika presiden mangkang atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ayat 2, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Ayat 3, jika presiden dan wakil presiden mangkang atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamaan.
selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelum sampai berakhir masa jabatannya. Yaitu ada pasal 9 ayat 1, sebelum memaku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Di sini presiden sebelum dia jabatannya dan wakil presiden, dia harus bersumpah dan berjanji di hadapan MPR dan DPR. Nah, sumpah presiden dan atau wakil presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dalam kurung wakil presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan melaksanakan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ini ada janji presiden dan wakil presiden. Saya berjanji sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dalam kurung wakil presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Yaitu ada ayat 2, jika Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama dan berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Yaitu ada pasal 10, presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Yaitu ada ayat 2, presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengaruskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ayat 3, yaitu ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Pasal 12, presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13, presiden mengangkat duta atau konsul. Konsul jenderal adalah pemimpinan sebuah kesultanan atau wakil resmi negara. Yaitu ada ayat 2, dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Presiden menerima penetapan duta negara LI dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yaitu pasal 14 ayat 1, presiden memberi garansi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2, presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 15, presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lainnya, tanda kehormatan yang diatur
dengan undang-undang. Pasal 16, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Yaitu sekianlah materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.